Selamat siang pemirsa, Buletin TNI Angkatan Darat kembali hadir ke hadapan Anda edisi 21 Agustus 2017 bersama saya Serda Kuat Imo. Pemirsa, selama 30 menit ke depan kami informasikan berita di segmen 1, dialog di segmen 2, dan feature serta serba-serbi di segmen 3. Pemirsa, saya awali berita di segmen 1. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono melakukan kunjungan kerja ke Markas Batalion Infanteri Yonif 113 Jaya Sakti di Belang Ketumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Aceh, Selasa lalu. Berikut berita selengkapnya. Pada kunjungan ini, Kasat Jenderal TNI Mulyono memberikan pengarahan kepada prajurit dan Persit Yonif 113 Jaya Sakti, Den Arhanud 001 Rudal dan Kodim 0111 Birun. Kasat menyampaikan, sebagai aparat keamanan harus tanggap dengan situasi kompetisi global proxy war, bagaimana mendidik generasi muda yang benar agar menjadi sarjana yang berkualitas. Kasat menegaskan, ke depan akan ada kompetisi di dunia yang sedang berkembang. Untuk itu, marilah berkompetisi yang baik, apalagi negara kita memiliki segalanya yang tidak dimiliki oleh negara lain, sehingga mereka akan iri terhadap Indonesia. Jenderal TNI Mulyono mengucapkan terima kasih dan bangga atas kinerja para Babinsa yang selalu ada untuk masyarakat. Prestasi Babinsa Angkatan Darat adalah ranking 1. Hal itu dibuktikan dengan kerja keras para Babinsa. Negara kita tidak lagi mengimpor dari luar negeri. Kasat juga mengungkapkan, bila ada prajurit yang menangkap para pelaku atau pemakai narkoba akan dinaikkan pangkat dan diberikan hadiah. Tetapi jika ada prajurit terlibat narkoba, tidak ada toleransi terhadap pengguna atau pengedar narkoba. Apabila ketahuan mendapat sanksi yaitu dipecat. Kepada Ibu-Ibu Persit, Jenderal TNI Mulyono berpesan agar senantiasa mendukung tugas suami, sehingga timbul semangat dalam menjalankan dan melaksanakan tugas pokok TNI Angkatan Darat. Tugas Ibu Persit adalah menjaga hubungan yang harmonis dalam kehidupan keluarga, mendidik anak dengan baik hingga menjadi penerus bangsa yang bermanfaat. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono selaku penanggung jawab operasional TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-99 menutup kegiatan TMMD ke-99 Aceh Jaya di Desa Lokrut, Kecamatan Sampoinet, Kabupaten Aceh Jaya, Rabu lalu. Berikut berita selengkapnya. Kasat Jenderal TNI Mulyono mengatakan, kegiatan TMMD ini berjalan selama 1 bulan sejak tanggal 4 Juli 2017 lalu, dengan penuh kebersamaan serta dilandasi semangat gotong royong dan kemanunggalan, para prajurit TNI, pemerintah daerah, dan segenap komponen masyarakat bahu-membahu menyelesaikan program TMMD yang ke-99 ini. Kasat menyampaikan, kebersamaan ini merupakan sinergitas yang positif dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa pada masa sekarang ini, termasuk membantu Pemda mempercepat pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan kemanunggalan TNI rakyat, guna menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara. Jenderal TNI Mulyono mengungkapkan, program TMMD masih sangat dibutuhkan, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah pedesaan, sehingga keterlibatan TNI dalam membangun sarana-prasarana dan infrastruktur wilayah masih sangat relevan dan sesuai dengan koridor undang-undang. Kasat menyatakan, keberhasilan dari kegiatan TMMD ini sangat dirasakan oleh masyarakat ataupun Pemda, sehingga Pemda bersama rakyatnya meminta agar kegiatan TMMD ditambah. Berdasarkan keinginan masyarakat, maka pada tahun 2017 ini terjadi perubahan program TMMD yang semula 2 kali dalam setahun menjadi 3 kali dalam setahun. Jenderal TNI Mulyono menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak dan elemen masyarakat yang telah membantu secara moral dan material, sehingga kegiatan TMMD ke-99 ini dapat terselenggara dengan aman dan lancar. Program TMMD ini telah dimulai sejak tahun 1980-an dengan sebutan Program ABRI Masuk Desa atau AMD. Setelah melalui berbagai evaluasi dan penyempurnaan, program TMMD yang telah berlangsung selama lebih kurang 37 tahun ini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Mulyono, menyaksikan puncak latihan antar kecabangan TNI Angkatan Darat tahun 2017 di Pusat Latihan Tempur Angkatan Darat, Puslatpur, Martapura, Batu Raja, Sumatera Selatan Sabtu lalu. Berikut berita selengkapnya. Latihan antar kecabangan dalam wadah Brigade Infanteri, Brigif Mekanis 6 TBS, Divisi Infanteri 2 Kostrat ini melibatkan satuan dari berbagai kecabangan jajaran TNI Angkatan Darat sebagai satuan perkuatan yang meliputi satuan tempur, satuan bantuan tempur, satuan bantuan administrasi, satuan intelijen, dan satuan teritorial. Kasat Jenderal TNI Mulyono mengatakan, tujuan latihan antar kecabangan adalah untuk meningkatkan kemampuan tempur, tingkat perorangan sampai dengan satuan setingkat brigade, dan kerjasama antar satuan, kecabangan dalam wadah Brigade Tim Pertempuran BTP melalui penyelenggaraan operasi tempur yang didukung oleh operasi intelijen dan operasi teritorial. Muaranya adalah untuk mewujudkan sinergitas dan interoperabilitas antar kecabangan guna memperoleh daya tempur yang efektif. Kasat menyampaikan, latihan antar kecabangan Angkatan Darat merupakan satu tahapan latihan yang memadukan kemampuan-kemampuan teknis, kemampuan taktis, dan kemampuan tempur dari seluruh kecabangan di Angkatan Darat yang diformulasikan dalam satu brigade pertempuran. Latihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dasar prajurit dalam membantu tugas-tugas ke depan untuk menunjang tugas pokok TNI Angkatan Darat. Jenderal TNI Mulyono menegaskan, kegiatan latihan dilaksanakan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut, yang pada puncaknya dilaksanakan latihan antar kecabangan yang disesuaikan dengan doktrin yang berlaku dengan melibatkan berbagai alutsista baru. Latihan antar kecabangan merupakan latihan yang dilaksanakan untuk memelihara, meningkatkan, dan menguji kemampuan antar kecabangan guna mencapai kemampuan standar. Pada latihan antar kecabangan TNI Angkatan Darat tahun 2017 kali ini, mengerahkan 3.300 personel dan berbagai alutsista paling modern yang dimiliki TNI Angkatan Darat, antara lain heli Mi-35, tank Leopard, tank M113, meriam artileri Medan Astros, meriam Kaisar, meriam artileri pertahanan udara RBS-70, serta alutsista modern lainnya yang dimiliki Angkatan Darat. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakasat Letnan Jenderal TNI Hinsa Siburian, meninjau kesiapan pelaksanaan puncak latihan antar kecabangan TNI Angkatan Darat tahun 2017 di Pusat Latihan Tempur Puslatpur Angkatan Darat Batu Raja, Kabupaten Martapura, Sumatera Selatan, Rabu lalu. Berikut berita selengkapnya. Pada kesempatan ini, Wakasat Letnan Jenderal TNI Hinsa Siburian menyaksikan berbagai manuver tempur yang melibatkan satuan-satuan Brigade Infanteri 6 Mekanis Kostrat dan bantuan tembakan dari Satuan Bantuan Tempur Kavaleri, Artileri Medan, dan Artileri Pertahanan Udara, serta manuver tempur heli-heli dari Skuadron Serbu Penerbat. Wakasat Letnan Jenderal TNI Hinsa Siburian menyampaikan, para pelaku latihan agar melaksanakan latihan dengan semangat dan profesionalitas masing-masing kecabangan, dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan ketelitian dalam berlatih. Para prajurit harus melaksanakan latihan ini dengan semangat, taktis, serta tunjukkan bahwa prajurit Angkatan Darat adalah prajurit yang terlatih dan profesional. Wakasat menegaskan, pada kegiatan puncak latihan antar kecabangan Angkatan Darat tahun 2017 ini, dilaksanakan latihan manuver serangan satuan-satuan tempur dan satuan bantuan tempur meliputi mobilisasi udara, pasukan infanteri dari heli penerbat, dropping meriam artileri Medan menggunakan heli, sling load, penanganan tawanan, serta serbuan pasukan infanteri, di mana pada drill tempur ini penembakan menggunakan peluru tajam. Wakasat menekankan kepada para pelaku latihan untuk selalu memperhatikan faktor keamanan dalam latihan, karena salah satu kunci keberhasilan dalam latihan adalah terjaminnya keamanan personil dan material. Dalam kesempatan tersebut, Wakasat juga menyaksikan latihan antar kecabangan Angkatan Darat tahun 2015 yang lalu melalui tayangan Videotron sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada latihan antar kecabangan tahun 2017 ini. Saksikan dialog di segmen 2, tetaplah bersama Buletin TNI Angkatan Darat.
Pemirsa, mengembangkan tanaman bermanfaat di lahan terbatas tidak menjadi kendala apabila kita mampu merekayasa cara membudidayakan tanaman tersebut. Di studio telah hadir Sersan 2 Haryono, Bintara Kompi Markas Detasemen Markas Besar Angkatan Darat. Kami akan bincang-bincang tentang bagaimana cara membudidayakan tanaman dengan kondisi lahan terbatas. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Terima kasih telah meluangkan waktunya, Pak. Siap. Kami langsung saja ke pertanyaan izin Pak. Bapak ini kan telah melakukan upaya untuk mengembangkan budidaya tanaman yang bermanfaat tentunya untuk kebutuhan sehari-hari tanpa membutuhkan lahan yang luas ya Pak. Betul. Bisa dijelaskan budidaya seperti apa yang Bapak lakukan ini? Budidaya yang dinamakan adalah tanaman hidroponik. Yang bersifat adalah tanaman ini adalah sayur-sayuran untuk kebutuhan masyarakat luas. Apalagi untuk kebutuhan di daerah kota. Kita pentingnya sayuran ini adalah untuk kesehatan. Itulah tanaman yang cepat untuk kebutuhan masyarakat yang luas ini emang perlu. Tanaman ini diperlukan masyarakat. Apalagi di daerah kota itu kurangnya lahan pertanaman. Baik Pak. Kemudian Pak, sejak kapan Bapak ini menekuni penanaman dengan cara hidroponik ini? Saya menekuninya adalah belajar dari tadinya untuk melihat yang tanaman yang dengan media tanah berkembang di kampung-kampung saya itu kurang begitu kurang begitu menghasilkan dan ini karena kan sistem cuaca di Indonesia kan begitu ada yang panas ada yang ini. Nah, kalau tanaman hidroponik itu adalah tanaman yang malah di daerah cuaca panas pun akan berkembang dan lebih bagus untuk ini hidroponik. Karena hidroponik tanaman sayuran ini kalau cuaca agak panas itu adalah untuk menyerapnya nutrisi itu lebih bagus. Jadi tanaman hidroponik ini tidak mengenal musim dan cuaca ya Pak? Iya betul. Lalu bagaimana Bapak memperoleh pengetahuan tentang cara penanaman dengan cara hidroponik ini Pak? Pengalaman saya Mbak, untuk mengetahui tanaman hidroponik ini adalah saya semulanya untuk belajar di kediamannya Bapak Aster Kasat, Maijen TNI Pak Widakdo. Nah disitulah saya belajar dari awalnya bagaimana cara menanamnya di situ semuanya dari kediamannya Bapak Aster. Butuh berapa lama Bapak bisa menyerap ilmunya sehingga Bapak mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari untuk penanaman hidroponik ini? Inilah yang masalah hidroponik ini nggak perlu untuk butuh lama untuk belajar. Lebih baik kalau kita belajar itu lebih praktek di tempatnya Mbak. Itu lebih cepat karena nggak butuh waktu berhari-hari. Baik Pak. Kemudian bagaimana cara merawat tanaman hidroponik ini agar tumbuh dengan baik dan sesuai dengan harapan? Intinya itu kalau hidroponik ini kan dibilang tanaman selada air. Nah intinya selada air ini kan membutuhkan menyerap adalah air, bukan dari ini. Emang itu air itu hanya cuma ditambah adalah namanya nutrisi. Intinya air itu nggak boleh nyampe berhenti karena air ini harus berputar terus. Apalagi di tempat peralon-peralon itu nggak ada yang bocor, itu untuk 1 minggu pun nggak usah kontrol pun nggak apa-apa. Itulah hidroponik. Jadi kebutuhan utama dari tanaman hidroponik ini adalah dari air segi ya. air. Iya, mungkin sirkulasi airnya ya Pak. Betul. Ya. Kemudian di mana saja Bapak mempraktekkan penanaman hidroponik ini Pak? Nah, kalau saya mempraktekkan sementara ini adalah pertama di kediaman Aster dan keduanya di Denmama Besat. Nah, kalau di Denmama Besat udah berkali-kali memanennya. Karena ya selama ini saya bercocok tanam hidroponik ini dan disaksikan sama kasat langsung itu ibaratkan dianggap udahlah berhasil. Ya, pertama kali panen adalah Bapak Kasat. Kemudian jenis tanaman apa saja yang selama ini mungkin Bapak telah praktekkan untuk tanaman hidroponik ini Pak? Nah selama di Denmama Besat yang saya praktekkan, yang saya tanam di situ adalah sejenis sawi dan selada. Kalau untuk tanaman yang lain?
Kalau tanaman yang lain emang belum. Ini akan kita coba tanaman yang sejenis kayak cabai, tomat itu. Kalau tomat saya perhatiin yang di hidroponik tempat-tempat yang lain itu membutuhkan adalah harus dengan tempat yang luas karena itu kan batang-batangnya melebar gitu. Iya. Kemudian bagaimana proses mendapatkan bibit sampai dengan penyemaiannya ini, Pak? Proses untuk masalah bibit adalah di dalam pendapatannya adalah di pertukaran trubus. Itu semua bibit itu ada. Seperti selada, seperti sawi itu bibitnya dari biji itu di daerah ya toko-toko tanaman lah udah ada. Nah, cara untuk pembibitannya itu emang sekilas saja, Mbak. Hanya dibutuhkan kesabaran. Contohnya kita mau bibit pertama awal bibit. Nah, kita potong-potong itu busa yang dibilang brokol itu adalah untuk sebagai medianya. Kita potong-potong dengan ukuran nggak bisa terlalu besar dan nggak bisa terlalu kecil. Yang penting adalah untuk bisa masuk di tempat gelasnya nanti yang untuk di peralonnya. Kemudian Pak, dalam satu kanvas atau satu botol ya, Siap. Nah, itu satu lubang itu membutuhkan berapa bibit yang harus ditanamkan di situ, Pak? Nah, di satu lubang itu tidak perlu banyak-banyak. Kalau saya sendiri itu satu lubang untuk penyemaian itu adalah satu biji. Satu biji. Paling banyak dua takutnya kan itu kan namanya biji itu kan nggak ada semuanya rata-rata subur. Nah kadang-kadang kalau dua kadang-kadang bisa numbuh semua pun nggak masalah. Paling banyak dua. Ya. Baik Pak, tentunya budidaya tanaman hidroponik ini sangat bermanfaat untuk pertanian ya Pak. Betul. Kemudian Pak, adakah harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada para prajurit yang memiliki lahan agar bisa dimanfaatkan Pak? Buat rekan-rekan saya, senior saya yang udah mau NPP atau apa gitu. Nah, karena tanaman ini kan tidak membutuhkan tenaga yang begitu berat, tenaga ini karena ini nggak terlalu berat untuk istri pun bisa kok Mbak. Nah, yang masa-masa NPP ini kan ibaratkan udah tenaganya udah berkurang. Nah, saya harapkan ya senior-senior saya yang udah mau NPP ini, nah budidaya hidroponik lah yang untuk masa depan yang bisa ini mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Dan itu pun mungkin juga bisa dijadikan sebagai hobi ya Pak? Betul. Baik. Terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Semoga yang Bapak sampaikan ini dapat memberi manfaat untuk kita semuanya Pak. Pemirsa, mengembangkan perluasan lahan pertanian hampir tidak mungkin dilakukan di tengah perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Budidaya hidroponik menjadi solusi mengatasi keterbatasan lahan tersebut. Saksikan feature dan serba-serbi di segmen 3, tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Semoga apa yang Bapak sampaikan. Pemirsa, di segmen 3 kali ini kami sajikan profil Pusdik Kavaleri Pusenkaf TNI Angkatan Darat, serba-serbi Dispenat terjunkan kendaraan taktis liputan pada latihan antar kecabangan TNI Angkatan Darat tahun 2017. Berikut profil Pusdik Kavaleri Pusenkaf TNI Angkatan Darat. Latar belakang terbentuknya Pusat Pendidikan Kavaleri tidak terlepas dari sejarah perjalanan panjang kelahiran Korps Kavaleri TNI Angkatan Darat, di mana pada tanggal 26 Juli 1950 di Bandung, Letkol KGPH Suryo Sujarwo mengambil alih secara simbolis dari Kenil, di antaranya adalah Opleiding Centrum der Panzertruppen dan 4 Squadron Veerwagens yang berada di Bandung, Padalarang, Magelang, dan Palembang. Dengan kendaraan lapis baja sisa Perang Dunia Kedua, ex-Kenil, Opleiding Centrum der Panzertruppen ini kemudian berkembang menjadi Lembaga Pendidikan Kavaleri TNI Angkatan Darat, yang kemudian disebut Pusat Pendidikan Pasukan Berlapis Baja P3B2, berkedudukan di Bandung di bawah Pasukan Berlapis Baja, disingkat PBB. Bersamaan dengan disempurnakannya organisasi Pasukan Berlapis Baja menjadi Inspektorat Kavaleri sesuai Instruksi Kasat nomor 38/Kasat Instruksi /1952 tanggal 21 Maret 1952, organisasi Pasukan Berlapis Baja disempurnakan menjadi Inspektorat Kavaleri. Kemudian Pusat Pendidikan Pasukan Berlapis Baja P3B2 dirubah menjadi Pusat Pendidikan Kavaleri
PPK. Berdasarkan surat keputusan dan Puskaf TNI Angkatan Darat nomor KPTS /3/Romawi 4 /1960 tanggal 1 April 1960 dibentuk detasemen sebagai persiapan pembentukan resimen kavaleri mekanis, dan pada tanggal 21 Mei 1960 secara resmi berdiri Rinkavnis di Puskaf yang berkedudukan di Purabaya, Padalarang. Organisasi kavaleri terus berkembang, diikuti dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia setelah mengikuti sekolah ke luar negeri. Kemudian mereka menyumbangkan ide-ide baru untuk mengembangkan peran pusat pendidikan kavaleri. Selanjutnya, pusat pendidikan kavaleri mendapat tambahan tenaga 60 orang dari masyarakat untuk dididik dalam rangka peremajaan. Pada pertengahan akhir tahun 1957, pusat pendidikan kavaleri diubah menjadi pusat kavaleri yang berfungsi menjadi pembina organisasi, materi, personil, taktik dan teknik tempur kavad, serta pengadaan kuda sebanyak 178 ekor. Organisasi TNI Angkatan Darat terus berkembang. Kemudian pusat kavaleri direorganisasi menjadi Pusat Kesenjataan Kavaleri Pusenkaf yang semula di bawah Kobang Diklat, menjadi badan pelaksana pusat pembina teknis kecabangan langsung di bawah Kasat yang tertuang dalam Surat Keputusan Kasat nomor Skep /26A /5 Romawi /1985 tanggal 27 Mei 1985 yang membawahi Pusat Pendidikan Kavaleri. Perubahan internal TNI Angkatan Darat telah pula membawa perubahan organisasi Pusenkaf dengan Keputusan Kasat nomor Kep /9 /5 Romawi /2000 tanggal 26 Mei tahun 2000, Pusenkaf tidak lagi membawahi Pusat Pendidikan Kavaleri, tetapi di bawah Komando Kodiklat TNI Angkatan Darat. Sedangkan Pusenkaf membawahi Detasemen Kavaleri Berkuda di Parongpong, Bandung Barat. Berdasarkan Surat Perintah Kasat nomor Sprint /1600 /10 Romawi /2004 tanggal 4 Oktober 2004, struktur organisasi Pusenkaf yang semula di bawah Mabesat beralih komando di bawah Kodiklat TNI Angkatan Darat. Pendidikan kavaleri yang biasa disingkat Pusdikaf merupakan lembah kawat sandera di muka bagi prajurit kavaleri TNI Angkatan Darat. Pusdikaf berada di bawah jajaran Pusat Kesenjataan Kavaleri Kodiklat TNI Angkatan Darat. Satuan kavaleri merupakan satuan lapis baja dan berkuda yang dikenal dengan tridaya sakti, yaitu daya gerak, daya kejut, dan daya tembak, atau juga dikenal dengan si baret hitamnya. Dalam rangka menyukseskan latihan antar kecabangan TNI Angkatan Darat tahun 2017, Dinas Penerangan Angkatan Darat Dispenat menerjunkan kendaraan taktis liputan yang terbaru di Pusat Latihan Tempur Angkatan Darat, Puslatpur Angkatan Darat, Martapura, Batu Raja, Sumatera Selatan, Sabtu lalu. Berikut liputannya. Kepala Sub Dinas Pembinaan Fungsi Kasubdis Binfung Dispenat Letkol Kavaleri Bambang Sulistyo yang juga merupakan koordinator tim Dispenat mengatakan, untuk mendukung kegiatan latihan dalam hal dokumentasi dan publikasi, Dispenat menerjunkan personel-personelnya yang terlatih dengan peralatan dan kendaraan liputan yang dapat diandalkan. Salah satunya kendaraan taktis Rantis peliputan yang baru dimiliki oleh Dispenat. Letkol Kavaleri Bambang Sulistyo menyampaikan, kendaraan Rantis peliputan ini memiliki spesifikasi teknis yang mampu bergerak di medan yang cukup terjal, dilengkapi berbagai peralatan pendukung seperti kamera malam, peralatan editing foto dan video, serta infrared untuk peliputan malam hari. Dengan spesifikasi double gardan 4x4, Rantis peliputan Dispenat ini diharapkan dapat mendukung dokumentasi kegiatan latihan antar kecabangan 2017 saat ini. Letkol Kavaleri Bambang mengucapkan, sebelum diterjunkan pada latihan antar kecabangan ini, Rantis liputan ini sudah beberapa kali diuji cobakan, dan pada latihan Ancap TNI Angkatan Darat 2017 ini sudah siap digunakan untuk mendukung kegiatan dokumentasi maupun publikasi. Sementara itu, Kepala Bagian Peliputan Dispenat Letkol Infantri Daksianturi yang mengkomandoi tim peliputan Dispenat mengatakan, dengan dikerahkannya Rantis peliputan ini,
Diharapkan kegiatan pendokumentasian latihan ini Angkatan Darat dapat lebih optimal. Dukungan Rantis untuk peliputan pada latihan antar kecabangan ini diharapkan makin meningkatkan dokumentasian gambar sekaligus makin meningkatkan kinerja para personel yang mengawakinya. Pemirsa, demikian Buletin TNI Angkatan Darat edisi 21 Agustus 2017. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan cinta kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Serdakawat Seli, pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa Senin depan. Salam.